Selamat sore teman-teman. Terima kasih yang masih bergabung bersama saya siapa Yoga Channel ya tentunya yang selalu setia membahas permasalahan burung di kicau terutama murai batu. Informasi pengetahuan semua dibahas bersama saya Yoga Channel. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung. Yang baru bergabung juga terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa subscribe dan like ataupun komen. Ya teman-teman terima kasih atas dukungannya. Meskipun saya baru tapi saya akan berikan informasi yang terbaik buat teman-teman. Ya, hari ini teman-teman membahas burung masalah kenapa di bawah gacor tetapi ketika digantangan tidak jalan. Pas sudah digantang, diturunin, gacor lagi. Nah, ini misteri nih bagi sebagian orang. Bahkan yang udah lama pun juga kadang-kadang bingung. Bener ya? Apa sih yang menjadi penyebab burung tidak jalan di lapangan, tapi di bawah kuar-kuar mulu, di rumah kuar-kuar mulu? Itu kenapa? Iya, menarik nih. Sebelumnya banyak yang tanya seperti itu ke saya, dan akhirnya saya ya udah nanti tak buatin ya gitu ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, masalahnya itu kenapa nggak mau jalan di lapangan? Karena gini, murai untuk siap tes di lapangan dia butuh mental yang kuat. Nggak hanya mental, tapi kemapanan yang bagus. Nggak hanya kemapanan, tapi apa? Kepercayaan dirinya itu harus penuh dulu gitu. Kalau dia udah percaya diri, ya udah berani gitu loh. Kalau dia udah pede, ya udah berani gitu. Dan yang menjadi kesalahan banyak pemain murai adalah apa? Ayo, tahu nggak? Gini teman-teman, banyak pemain murai ketika dia punya burung murai, dia pengen tahu mentalnya. Dan akhirnya apa? Track sama teman. Satu si A, Jono. Dua si Joni. Dan akhirnya ketiga si siapa? Joko ya. Tuh 2, 3 sama ini nih satu nih yang saya jadiin percobaannya. Akhirnya di track. Wush, jalan. Wush, mantap. Bener ya. Dan akhirnya jalan. Mentalnya bagus. Terus besok lagi ketemuan lagi. Janjian track digantang di mana? Bukan digantang, di track lagi berempat itu. Wah, bagus. Ataupun berdua, bertiga gitu ya. Wah, bagus di bawah nih ternyata nih dicoba-coba. Kalau enggak di depan rumah gitu ya, digantang gitu kan. Gantang depan rumah tapi bukan di tiang besi ya. Dan akhirnya bagus-bagus gitu. Wah, ngelawan gitu. Pas digantang di lapangan ternyata ngelempem, diem. Menarik ya. Lucu ya. Ya akhirnya diem. Kenapa itu teman-teman? Jadi gini teman-teman. Ya seperti saya sudah bilang, burung kalau udah mau di tiang besi, dia harus punya kepercayaan diri yang tinggi. Kemapanan. Sebelum mapan itu ya percaya diri. Bagaimana percaya diri burung ini muncul gitu loh. Kalau saya pribadi gini ya. Kalau saya pribadi daripada saya track, mendingan saya bawa ke lapangan, langsung ke gantangan langsung gitu loh. Kenapa gini? Karena gini, beda antara di track sama di gantangan itu berbeda kondisinya, euforianya itu berbeda. Jadi ada sesuatu yang membuat burung ini mapan. Mapannya di mana? Mau di gantangan atau mau di bawah track gitu loh. Ibarat kalau anak SD usia 6 tahun, SD 6 tahun misalnya ya, suruh baca puisi. Sebelum dia baca ke depan umum, biasanya belajar di rumah dulu kan. Belajar di rumah. Misalkan saya mau baca puisi nih, sama temennya suruh datang. Bener nggak ya? Dia nanya-nanya ke temennya dan akhirnya ya ibaratnya itu kayak ngetrack gitu loh. Akhirnya berani dia sama temennya. Tapi ketika di depan umum, belum tentu anak kecil itu berani. Gitu loh teman-teman. Gitu ya.
Jadi butuh yang namanya kepercayaan dirinya itu yang tinggi gitu. Kalau saya mendingan langsung saya bawa ke gantangan. Itu misteri memang. Dan itu yang menumbuhkan kepercayaan dirinya dia tinggi ketika dia sudah mencoba, ketika burung ini pastol misalnya ya, mencoba di gantangan dan akhirnya dia masih diem-diem aja, ya nggak apa-apa. Paling nggak taruh di pinggir, nggak apa-apa. Karena apa? Paling nggak itu burung udah tahu kondisi. Kalau udah tahu, besok-besoknya gantang kedua, ketiga kali deh paling nggak udah mau jalan dengan adanya pengkondisian ketika digantangan. Tapi sebelum digantangan syaratnya hariannya harus sudah gacor dulu. Udah gacor, bagaimana menumbuhkan gacornya? Lihat link yang satunya punya saya yang saya kasih tahu mengenai nutrisi, baca itu. Hariannya bagaimana, nutrisinya kalau udah penuh, baru digantangan tinggal poles dikit. Gitu, teman-teman. Jadi jangan sering-sering di track. Karena di track itu ibaratnya kamu deh gitu ya, teman-teman deh gitu ya. Teman-teman kalau misalkan pengen berpidato, misalkan ketua RT baru teman-teman gitu ya, berpidato bagaimana nih kalau misalkan pengen percaya diri, paling nggak baca dulu nih di depan kaca. Kalau nggak berani sama temen pengen nyoba pidato di depan temennya gitu, tapi ketika udah di depan umum down ya iya, karena apa? Nggak melatih mental, nggak melatih kepercayaan diri. Mental itu tumbuh dari percaya diri. Diri itu tumbuh dari apa? Uji coba, latihan. Latihannya bagaimana? Gantang. Gitu teman-teman. Jadi jangan sering di track. Kalau saya ngajarin di grup, jangan pernah di track. Mendingan bawa langsung ke lapangan. Nggak apa-apa main di tiket murah yang di akhir. Yang penting apa? Dia sudah tahu tiang besi. Dia udah tahu yang namanya kondisi murai di atas bagaimana. Gitu ya teman-teman. Misteri ini, misteri. Tapi sebenarnya itu ada dasarnya kenapa di bawah ngoceh-ngoceh, di atas itu nggak ngoceh gitu. Kalau teman-teman punya murai seperti itu, coba cari tahu. Kalau teman-teman baru beli, coba cari tahu awalnya gitu loh. Makanya saya lebih senang miara burung yang dari trotol, pastol, karena masih bisa diolah gitu loh. Kalau kita beli yang udah jadi, mendingan sekalian yang udah jadi di lapangan. Jangan mau beli burung yang di trek-trek, apalagi di videoin biasa gitu. Kita nggak tahu sejarahnya, kita nggak tahu burung itu pernah di trek apa enggak. Tapi ketika digantang, saya yakin melempem. Butuh pengkondisian yang lama untuk kita bisa mapanin di lapangan. Gitu ya teman-teman. Simple, padat, ini penting. Burung kalau sudah percaya diri, nimbulin percaya dirinya itu bagaimana? Ya dilatih, di gantangan, jangan dilatih di trek. Kalau dilatihnya di trek, itu kemungkinan besar burung akan mapan di bawah. Tapi tidak berani di atas tiang besi. Mungkin itu aja, simple, padat, dan ini sebenarnya misteri. Tapi ini nyata. Kalau teman-teman tidak percaya, ya udah, silahkan percaya, silahkan tidak. Kita masih bisa berbagi sharing, tidak ada kewajiban, tapi ini yang sudah dialamin dan ini banyak misterinya dan ini sudah saya coba. Gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja, simple, padat, jelas. Terima kasih yang sudah bergabung, yang baru bergabung terima kasih, yang sudah bergabung ya, terima kasih. Jangan lupa subrek. Kalau teman-teman di grup saya itu bilangnya subrek. Oh ya subrek nih punya Om Yoga bagus nih. Ada yang bilang gitu. Ya terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan juga like, komen supaya saya tetap semangat memberikan informasi-informasi mengenai rawatan, settingan burung yang pas supaya teman-teman bisa burungnya koncer ya. Meskipun teman-teman akar rumput ataupun bukan, tapi paling tidak semoga saya doakan semoga burung-burung murainya makin mantap kerja di lapangan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu, tidak ada kekurangan apapun dalam pekerjaannya, dalam usahanya, tidak ada kesulitan. Semoga dilancarkan semuanya. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya teman-teman, karena COVID ini
memang sangat menjadi penghalang buat kita semua. Doakan selalu semoga corona ini berakhir ya teman-teman. Terima kasih. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih. Matur sun ya.